Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Nah, bertemu lagi ya di mata pelajaran akhlak tasawuf. Hari ini kita akan mempelajari lebih memperdalam lagi bab 3, yaitu tentang menggunakan media sosial dengan bijak. Media sosial ini merupakan hal yang sulit untuk dipisahkan ya dari kehidupan masyarakat di era milenial ini. Media sosial atau yang biasa disebut medsos adalah sebuah media daring. Para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Pengguna medsos dapat mengakses atau mengguna medsos dengan jaringan internet. Tidak jarang mereka yang tidak terkontrol menggunakan medsos justru mengundang permusuhan dan perselisihan. Oleh karenanya, pengguna medsos harus bijak ya dalam bermedsos, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT nomor 11 tahun 2008. Dan bermedsoslah sesuai tuntunan syariat agama Islam sebagaimana Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum bermuamalah melalui media sosial. Nah, di materi ini atau di bab ini ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Setelah mempelajari materi ini nanti, kalian diharapkan bisa menghayati pentingnya nilai-nilai akhlak, mengamalkan sikap hati-hati dan waspada dalam menggunakan media sosial untuk menghindari hoaks, ujaran kebencian, dan percakapan berkonten pornografi sesuai tuntunan agama. Kemudian, mengevaluasi penggunaan medsos untuk menghindari hoaks, ujaran kebencian, dan percakapan berkonten pornografi sesuai tuntunan agama. Menyajikan model formulasi bermedia sosial untuk menghindari hoaks, ujaran kebencian, dan percakapan berkonten pornografi sesuai tuntunan agama. Nah, di materi media sosial ini kita akan belajar 3 materi pokok atau submateri, yaitu tentang hoaks, ujaran kebencian, dan konten pornografi. Ya, pertama kita akan mempelajari bagaimana cara menghindari hoaks, pengertian, dan lainnya. Hoaks berasal dari kata asing. Hoaks dalam bahasa Inggris berarti suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menipu atau menjebak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hoaks diartikan berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman, hoaks adalah sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun dijual sebagai kebenaran. Sementara menurut Worm, hoaks adalah berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Hoaks bukan sekedar misleading alias menyesatkan. Informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Fake news sendiri diartikan sebagai berita yang palsu atau berita yang tidak benar. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa hoaks adalah sesuatu yang tidak baik atau negatif karena mengandung penipuan atau kecurangan. Yang kedua,
menghindari diri dari hoax. Saat ini arus informasi demikian mudah dan cepat ya. Seringkali tanpa berpikir panjang kita langsung menyebarkan semua berita dan informasi yang kita terima tanpa meneliti kebenarannya terlebih dahulu. Akibatnya akan timbul berbagai dampak negatif seperti kekacauan, provokasi, ketakutan, atau kebingungan di tengah-tengah masyarakat akibat penyebaran berita semacam ini. Seperti halnya ketika kita mendapatkan chat di WA, kita tidak membacanya terlebih dahulu, kita langsung mengunggahnya di grup lain atau di story. Kemudian setelah dibaca teman mungkin ada kesalahan atau apa, kemudian konfirmasi ke kita lah, kita baru tahu ternyata itu salah, kemudian kita baru menyadari dan kita menghapusnya ya. Maka berhati-hatilah dalam meneruskan suatu pesan, chat, atau berita yang kalian terima. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat Islam dengan tegas mengatakan, "Kafa bil mar'i kadziban au yuhadditsa bikulli ma sami'a." Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar. Selanjutnya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Allah juga memerintahkan untuk memeriksa suatu berita dengan teliti, yaitu mencari bukti-bukti kebenaran berita tersebut. Hal ini dapat kita lakukan dengan menelusuri suatu berita atau bertanya kepada orang yang lebih mengetahui tentang hal itu. Bagi orang yang tergesa-gesa dalam menyebarkan berita, maka hukuman di akhirat kelak telah menanti kita. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah menceritakan mimpi beliau. Tadi malam aku bermimpi melihat ada 2 orang yang mendatangiku, lalu mereka memegang tanganku, kemudian mengajakku keluar ke tanah lapang. Kemudian kami melewati 2 orang, yang satu berdiri di dekat kepala temannya dengan membawa ganju dari besi. Ganju itu dimasukkan ke dalam mulutnya, kemudian ditarik hingga robek pipinya sampai ke tengkuk. Dia tarik kembali, lalu dia masukkan lagi ke dalam mulut dan dia tarik hingga robek pipi sisi satunya. Kemudian bekas pipi robek tadi kembali pulih dan dirobek lagi, dan begitu seterusnya. Di akhir hadis, Rasulullah mendapat penjelasan dari malaikat. Apa maksud kejadian yang beliau lihat? Orang pertama yang kamu lihat, dia adalah seorang pendusta. Dia membuat kedustaan dan dia sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Dia dihukum seperti itu sampai hari kiamat. Kemudian Allah memperlakukan orang tersebut sesuai yang dia kehendaki. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ujaran kebencian. Poin yang kedua yang kita pelajari tentang ujian pengertian. Apa itu ujaran kebencian? Yaitu dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah hate speech, adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam pandangan hukum, hate speech meliputi perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan
dan sikap berprasangka, entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut atau korban dari tindakan tersebut. Situs yang menggunakan atau menerapkan hate speech ini disebut hate site. Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu. Sementara itu, di Indonesia yang dimaksud dengan menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang terkena dampak hate speech biasanya merasa malu. Penghinaan terhadap individu dapat dikategorikan dalam 6 macam, yaitu menista secara lisan, menista dengan surat atau tertulis, memfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara memfitnah, dan tuduhan secara memfitnah. Ujaran kebencian dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharamkan perbuatan-perbuatan yang menyentuh kehormatan seseorang, dan ini juga merupakan kesepakatan para ulama bahwa perbuatan yang mencela orang lain itu adalah haram. Ujaran kebencian sangat erat kaitannya dengan pencemaran nama baik, karena dampak yang ditimbulkan dari penyebaran ujaran kebencian akan merendahkan dan mencederai nama baik seseorang. Dengan demikian, jelaslah Allah mengharamkan perbuatan mencela orang lain, dan telah menjadi kesepakatan para ulama perbuatan menghina termasuk dosa besar. Wajib seorang muslim untuk menjauhi dan mengingatkan orang lain dengan dosa ini. Menghindari ujaran kebencian dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya adalah yang pertama, perlunya pendidikan agama dan etika media. Pendidikan agama perlu ditanamkan sejak dini. Akhlak mengatur bagaimana adab berinteraksi dengan sesama dalam Islam. Selain itu, pendidikan tentang etika media juga harus disampaikan dengan berfokus pada hak dan kebebasan dalam menciptakan masyarakat yang damai. Yang kedua, mengatur media sosial. Hindari mengikuti akun-akun yang dapat memicu kebencian. Jika perlu, laporkan akun atau perkataan tersebut kepada pihak aplikasi untuk menghilangkan konten itu dari media sosial. Yang ketiga, mendorong korban dan saksi untuk melaporkan kejahatan yang terkait dengan kebencian. Keempat, berbicara dengan toleransi. Bersikaplah proaktif untuk mengetahui dan memahami tentang identitas, keberagaman, dan tentang bagaimana harus menghormati dan menoleransi orang lain. Dan yang terakhir, koreksi atau menarik persepsi yang salah. Ketika ada pernyataan suatu kelompok yang merasa paling benar, disitulah sebenarnya upaya mereka menularkan ujaran kebencian. Dari situ, ketika merasa sudah terpengaruh memiliki kecenderungan berpikir tidak semestinya, jangan malu untuk mengoreksi persepsi yang salah. Poin yang ketiga yaitu percakapan berkonten pornografi. Percakapan adalah pembicaraan secara lisan antara dua orang atau lebih, di mana mereka saling mengungkapkan atau menanggap perasaan, pikiran, serta gagasan. Sedangkan pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Dengan demikian, percakapan berkonten pornografi adalah pembicaraan secara lisan antara dua orang atau lebih yang berisi erotisme, baik dengan lukisan ataupun tulisan, dan dapat membangkitkan nafsu birahi.
Percakapan berkonten pornografi merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama dan nilai-nilai moral atau etika masyarakat. Dalam Islam dapat digolongkan ke dalam perbuatan fuhsyi, keji, dan basa atau jorok, yaitu perbincangan mengungkapkan perkara-perkara yang dianggap keji atau tabu. Biasanya pembicaraan ini memuat lafal-lafal jima dan atau yang berkaitan dengannya. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhiyi." Bukanlah seorang mukmin orang yang suka mencaci, orang yang gemar melaknat, orang yang suka berbuat atau berkata keji, dan orang yang berkata kotor. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Percakapan berkonten pornografi merupakan awal mula pembicaraan. Jika dilakukan terus-menerus dapat menyeret pelakunya ke arah zina. Zina merupakan perbuatan keji, jalan buruk. Allah secara tegas memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan harkat, martabat, dan kehormatan manusia, karena bahayanya perbuatan zina sebagai langkah pencegahan. Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina. Yang kedua, menghindari percakapan berkonten pornografi, yaitu yang pertama, menjauhi segala sebab yang dapat mendorong hal tersebut, seperti menonton film, membaca, melihat gambar yang dapat mengundang syahwat, serta menjaga pandangan dari melihat lawan jenis atau harus berghodul basor, yaitu menundukkan pandangan. Yang kedua, memperdalam pengetahuan agama dan mengambil pelajaran dari kisah para nabi dan orang-orang soleh yang mampu menjaga diri ketika dihadapkan kepada fitnah manusia. Yang ketiga, mengingat besarnya pahala yang dijanjikan Allah bagi orang yang menjaga kehormatan diri, sebagaimana kok dikancing Bapak. Mengingat besarnya pahala yang dijanjikan Allah bagi orang yang menjaga kehormatan diri, sebagaimana yang disebutkan dalam 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh bayangan arsy. Pada hari tidak ada naungan selain naungan arsy. Disebutkan di antara adalah pemuda yang diajak untuk melakukan zina oleh seseorang yang memiliki kedudukan dan cantik, akan tetapi dia menolak dan berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Yang keempat, mengingat pedihnya azab bagi orang yang melakukan zina jika tidak segera bertaubat kepada Allah. Yang kelima, menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Jangan banyak menyendiri dan berhayal, seperti aktif mengikuti kegiatan remaja masjid, kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Bila memiliki kemampuan untuk berkeluarga, ini adalah jalan yang paling terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bila tidak mampu, maka usahakan untuk berpuasa sunnah. Dan yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari berbagai maksiat. Nah, selesai untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa memahami semua. Buru mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata atau yang lain sebagainya.
Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.